Kalau RUU Perampasan Aset ini sampai disahkan, maka tidak akan ada lagi orang yang berlomba-lomba ingin menjadi seorang pejabat. Itulah sebagian obrolan yang sempat saya dengar dari ruang diskusi politik di live TikTok. Saya sempat mendengarkan kalimat itu. Jadi maknanya begini, jika ada orang mengatakan seperti itu, berarti beberapa pejabat-pejabat yang saat ini menjabat melakukan berbagai macam cara dan terus berjuang ingin menjadi seorang pejabat, tujuannya adalah korupsi. Kenapa bisa menyimpulkan seperti itu? Karena ada pernyataan yang mengatakan kalau RUU Perampasan Aset sampai disahkan, maka tidak ada lagi orang yang akan berlomba-lomba menjadi seorang pejabat. Itu sudah cukup untuk membuat sebuah kesimpulan. Oke? Dan lalu begini, jika memang benar tidak ada lagi orang yang berlomba-lomba ingin menjadi seorang pejabat ketika RUU Perampasan Aset sudah disahkan, maka saya siap untuk menjadi seorang pejabat. Dan mungkin teman-teman yang lain yang notabene orang biasa atau memang orang yang memang adalah orang baik, pilih mereka, angkat mereka menjadi seorang pejabat. Karena kami rakyat-rakyat biasa ini sudah terbiasa hidup dengan gaji. Kami hidup cukup dengan gaji. Tidak bermuluk-muluk, tidak berlebih-lebih. Setidaknya punya rumah, orang tua tidak terlantar, keluarga tercukupi, anak bisa sekolah, itu sudah cukup. Kebutuhan terpenuhi setiap hari, itu sudah cukup. Jangankan itu, teman-teman. Gaji kami saja di bawah UMR, jauh di bawah UMR. Itu kami merasa cukup. Bisa memenuhi kebutuhan dalam 1 bulan. Bayangkan. Jadi ketika menjadi seorang pejabat, ya cukuplah dengan gaji kami. Berapa gaji pejabat? Ya segitu kami terima dan tidak akan meminta untuk ditambah-tambah. Kalau memang tidak ada lagi yang berlomba-lomba ingin menjadi seorang pejabat loh ya, kami siap hadir. Rekomendasi pertama, saya siap. Karena masih banyak teman-teman yang lain juga itu yang hatinya tulus ingin mengabdi demi bangsa. Ketika saya menjadi seorang guru honorer, juga gaji nggak seberapa, tapi alhamdulillah cukup. Analogi bisa saya berikan. Meskipun RUU Perampasan Aset ini disahkan, koruptor akan tetap ada. Tetap ada. Analoginya seperti ini. Saya akan memberikan contoh kepada teman-teman. Kita tahu ini keramik. Sudah dipel berulang kali. Ya kan? Sudah berusaha dibersihkan dengan berbagai macam cara. Namun yang namanya debu tetap ada. Debu tetap ada. Kenapa? Karena yang namanya kotoran itu akan selalu ada di setiap kehidupan. Apapun itu bentuknya. Jadi meskipun RUU Perampasan Aset disahkan, koruptor tetap ada. Tetapi setidaknya kita sudah berjuang, berusaha untuk melakukan pembersihan. Setidaknya ada niatan, ada usaha dari negara untuk memberantas koruptor. Walaupun masih ada. Karena yang namanya kotoran itu sebersih apapun tetap ada kotorannya, bukan begitu? Nah, untuk debu yang ada di keramik itu mengikuti angin. Ketika pintu-pintu dibuka, maka debu ikut angin dan akhirnya nempel lagi di keramik, kan gitu. Tapi ini bukan angin yang tidak berKTP, ini angin yang berKTP. Dia sudah tahu alamatnya, tujuannya. Ikut angin, nempel di keramik. Nah, akhirnya saya membela Pak Anies ya.
Nah, itu teman-teman. Analogi simpelnya seperti itu. Kayak saya mau sebagus apapun, sehebat apapun menggunakan filter ya, yang namanya bopeng tetap kelihatan. Mau sebagus apapun filter TikTok itu. Gitu. Nah, jadi lanjut aja kesimpulan. Saya setuju dengan disahkannya RUU perampasan aset, walaupun kotoran itu akan tetap ada, walaupun koruptor tidak akan pernah hilang. Oke, saya setuju, saya sepakat. Dan rekomendasi dari saya, orang-orang baik yang teman-teman harus pilih di tahun 2029. Pertama, Mas Gibran. Ada alasannya, kita tahu latar belakangnya seperti apa, tidak akan mungkin melakukan sebuah korupsi, tidak perlu melakukan itu, Mas Gibran. Oke. Yang kedua, KDM. KDM sudah terbukti jelas ya di ruang publik dan kancah nasional, beliau sudah terlihat seperti apa aktivitas dan kegiatannya. Dan yang satu lagi, Bapak Ananta Agung Junaidi. Beliau adalah mantan caleg di Surabaya dari PSI. Saya saksi hidup sendiri bahwa beliau adalah orang baik. Itu rekomendasi dari saya. Yang terakhir, kalau toh mentok nggak ada orang lain lagi, silakan ajukan saya untuk menjadi seorang pejabat. Mimpi kau iman. Oke, terima kasih, mudah-mudahan terwujud ya. Salam sehat, salam sejahtera, salam NKRI, merdeka, sahkan RUU perampasan aset segera. Assalamualaikum.